Jadi dengan memahami syahadat aja ya, kalau menurut gue, kita itu akan mulai bersikap baik. Dengan bersikap baik, kita akan memulai berteman baik dengan siapapun, dan dengan kita berteman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Sebagai seorang muslim, tentu kita sudah mengenal yang namanya syahadat. Oke? Suatu hari gue ketemu sama seorang kawan, teman, dan gue cukup baik sama dia, tapi nggak begitu akrab sih. Tapi kita berteman dengan baik, dan dia kebetulan non muslim. Dia mengajukan satu pertanyaan sama gue begini, Bang, seharusnya kita nggak berbeda ya gitu kan. Terus gue bilang, apa yang kau maksud berbeda? Dia bilang, saya sebagai orang non muslim, ya kau tahu keyakinanku apa, dan saya juga ternyata sama menghadap batu untuk menyampaikan doa kepada Tuhan. Kalau seperti Bang Rocky Gerung, mungkin dia bilang berdoa menghadap ke suatu tempat atau kepada sesuatu untuk mendekatkan langit di atas kepala kita supaya doa lebih cepat didengar. Nah, kan lu juga Bang katanya ngadap ke batu gitu kan. Sama juga punya apa untuk menyampaikan doa. Cuman yang bedanya ya batunya lu dengan batunya gue beda gitu. Kalau batunya gue kan dibentuk seperti mirip sosok gitu ya. Kalau punya lu kan kotak gitu. Terus gue bilang begini, lu nyembah nggak ke batu itu? Enggak, dia bilang. Dia bilang enggak. Ya terus gue juga jawab ke dia bahwa ya gue juga nggak nyembah batu gitu, sama aja gitu kan. Makanya kata dia harusnya kita berbeda. Ya tentu saja kita akan berbeda. Karena dari awal juga kita berbeda. Lu misalnya mau masuk ke keyakinan lu kan ada aturannya seperti apa. Gue juga masuk ke agama muslim itu yang non muslim ada aturannya seperti apa gitu. Nah, dari hal itulah, maka dari semuanya dimulai dari hal yang berbeda, ya tentu kedepannya akan menjadi berbeda, gue bilang gitu kan. Kalau misalnya soal acuannya ya setiap manusia yang beriman, apapun keyakinannya itu ya pasti acuannya adalah mendapatkan balasan yang sangat baik dari ilahi kan seperti itu. Nah, gue sendiri bilang bahwa jadi seorang muslim kan yang harus dilakukan pertama kali adalah syahadat gitu, karena itu pondasi awal. Bahkan mungkin sebagian umat muslim mengatakan bahwa kunci masuk surga itu yaitu gitu kan. Artinya Tuhan akan memberikan ridho dan kita sudah bersyahadat, maka dari ridhonya kita akan mendapatkan surga seperti itu. Nah, tetapi syahadat di sini gue menyaksikan atau misalnya menyimak beberapa teman gue yang muslim, mereka hanya tahu syahadat itu diucapkan 2 kalimat ya seperti itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Kemudian mereka juga menjalankan sholat, sebagian ada yang juga tidak, tetapi gue nggak mengatakan bahwa yang tidak menjalankan sholat adalah orang yang tidak sholat gitu kan, atau orang yang meninggalkan sholat ya maksud gue. Belum tentu kalau menurut gue pribadi gitu. Karena sekarang begini, orang sudah bersyahadat, tetapi dia misalnya tidak menyadari perjanjiannya itu apa gitu kan. Nah ini gawat kalau menurut gue pribadi gitu, karena seharusnya orang yang bersyahadat itu harus memahami dulu apa itu syahadat. Gitu. Bagi gue pribadi, syahadat itu berjanji kita tuh kepada diri kita sendiri untuk menjadi pengabdi dari Yang Maha Kuasa gitu kan. Bagaimana caranya kita mengabdi kepada Yang Maha Kuasa? Ya mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kan seperti itu. Karena ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, apa ya Rasulullah yang kau bilang salat dan salat itu gitu kan. Rasulullah hanya menjawab bahwa ikuti saja cara aku kan seperti itu gitu. Nah sekarang cara yang dilakukan Rasulullah itu ya berarti cara Rasulullah salat. Tapi kenapa pada faktanya hari ini orang berbeda-beda melakukan salat? Apakah Rasulullah juga melakukan salat seperti itu? Kadang jarinya gerak atau digerakin, atau misalnya kadang jarinya lurus gitu kan, atau misalnya kadang dia berpangku tangan seperti ini dan lain sebagainya. Dari perbedaan-perbedaan itu menimbulkan pertanyaan gitu kan. Tetapi di sini sebagai orang yang sudah bersyahadat dan paham akan arti daripada syahadat yang cukup dalam, gue rasa dia nggak akan peduli dengan itu gitu kan. Apakah gue paham soal itu? Nggak juga sih. Sedikit banyaknya gue berpikir tentang definisi daripada syahadat itu gitu. Salah satunya gue jelaskan tadi bahwa kita bersaksi di hadapan seseorang, sebenarnya kita bersaksi pada diri kita sendiri gitu kan, untuk menjadi pengabdi Yang Maha Kuasa gitu kan. Yang Maha Kuasa yang tentu yang seperti gue bilang di video-video awal bahwa dia adalah yang tidak bisa dijelaskan, yang tak terjelaskan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala kan seperti itu. Nah, mengimplementasikannya ini jauh lebih penting daripada bisa mengucapkannya secara fasih ya menurut gue gitu kan. Karena kalau misalnya mengucapkannya fasih terus juga secara letterlock atau misalnya secara harfiah definisinya juga paham,
kalau misalnya tidak mendalam, ini akan berdampak buruk kepada suatu sikap kalau menurut gue gitu. Karena sebagai orang muslim ketika dia berkata bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, ya harusnya dia mengimplementasikan itu dengan misalnya perbuatan yang sangat terpuji kan, seperti itu, seperti ya bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Kemudian tidak ada Tuhan atau tidak ada yang layak disembah kan, seperti itu di situ juga kan, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Tapi seringkali hari ini kita bahkan manusia menyembah manusia, manusia juga menyembah kekuasaan, manusia juga menyembah pengetahuannya, manusia juga menyembah amalnya. Itu banyak yang seperti itu gitu kan. Seperti apa sih manusia yang menyembah kekuasaannya? Dia gadaikan seluruh imannya, dia gadaikan seluruh kebenarannya hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Artinya dia gadaikan syahadatnya itu untuk mendapatkan kursi gitu. Jadi ditukar seperti itu. Ya tentu dia masih meyakini bahwa Tuhan Allah sebagai Tuhannya, tapi dia akan lakukan itu gitu kan, demi ya tujuannya mungkin demi kekuasaan, demi kehormatan, demi jabatan, akhirnya merembet ke yang lain gitu kan. Entah ya intinya gini, apakah gua tidak seperti itu? Entah juga gitu kan. Kalian juga bisa menilai seperti itu. Terus kemudian juga ada orang yang ibaratnya menuhankan perbuatan baiknya gitu. Dia selalu bangga dengan perbuatan baiknya tanpa dia sadari bahwa dia itu hanya dipercaya Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti berderma dan lain sebagainya, seperti itu sebenarnya gitu kan, kalau mau sadar ke situ. Contoh, dulu ketika gue bertanya kepada ibu gue di rumah, gue bilang, Bu, ada nggak di sini orang yang dikenal pelit? Ibu gue bilang ada, orangnya ini dia sebutin gitu kan. Terus gimana reaksi ibu terhadap orang pelit itu gitu kan? Seharusnya orang yang paham syahadat itu sebenarnya nggak pelit loh dia, harusnya dia baik, harusnya ya gitu. Tapi kalau misalnya dia pelit, berarti ada yang salah dengan syahadatnya dia. Apa dengan pahamnya dia terhadap syahadat gitu. Karena kalau orang yang paham syahadat, salah satunya tidak akan pelit, tidak akan sombong, tidak akan suka ribut, tidak akan suka berperang. Dan dia ya biasa aja gitu kan. Dia menjalani hidup itu justru dia selalu berupaya untuk menciptakan suasana yang harmoni, suasana yang hangat. Terus kemudian ya pokoknya berusaha menjadikan dirinya itu disukai dan dicintai oleh semua kalangan gitu. Dari berbagai kalangan bahkan seperti itu. Kemudian gue bilang begini, ibu gue bilang begini, ya gedek gitu sama orang pelit itu. Terus gue bilang harusnya kita sedih, gitu. Nah tentu ya orang tua gue, ibu gue kan bingung gitu, loh kok kenapa menyikapi orang pelit itu kok sedih gitu, kan lucu gitu. Tapi gini, maksud gue harusnya kita sedih. Orang yang baik itu pada dasarnya bukan karena dia suka berderma terus kemudian dia baik, enggak begitu. Kalau menurut gue pribadi, orang yang baik itu, orang yang suka berderma itu adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk menjadi perantara rizki seseorang. Jadi Tuhan itu titipkan rizki seseorang melalui tangannya dia. Berarti dia dipercaya Tuhan. Betapa bahagianya kan orang seperti itu. Kalau misalnya orang pelit, itu dia sebenarnya bukan pelit, tetapi Tuhan tidak pernah mempercayakan rezeki seseorang melalui tangannya dia gitu. Kan menyedihkan gitu kan. Jangankan tidak dipercaya Tuhan loh. Kita tidak dipercaya sama atasan aja kalau kita kerja, kita tuh sumpek atau apalah segala macam, nggak enak lah, intinya seperti itu. Kalau misalnya sadar sampai ke situ, maka gua rasa nggak akan ada lagi orang yang pelit. Apakah gua misalnya tidak pelit? Ya nggak tahu juga, karena gua juga memberikan, ngikutin apa kata hati gue. Ketika hati gue bilang, oh oke, kasih ya, gua kasih. Ketika hati gue bilang, enggak lah, nggak ngasih dulu. Ya nggak ngasih dulu gitu kan. Dan setiap kali kita ngasih atau tidak ngasih, ya alangkah baiknya kalau kita tuh punya alasan-alasan yang bisa diterima oleh akal gitu ya. Maksudnya ada alasan-alasannya gitu. Kenapa kita tidak memberi? Seperti misalnya orang datang ngemis-ngemis gitu kan, membawa nama-nama Tuhan, kemudian dia mendoakan gitu kan. Kadang-kadang gue nyeletuk di dalam hati, Pak doain aja dulu diri Bapak gitu kan. Kok malah doain orang yang lain, malah doain orang lain gitu kan. Ya mungkin bagi sebagiannya itu kan tidak salah. Ya memang tidak salah, saya juga tidak mengatakan salah gitu kan. Kemudian saya yang misalnya nggak ngasih kepada orang itu gitu. Tujuan saya nggak ngasih itu justru ya bukannya saya pelit di situ, tapi saya berharap bahwa loh kamu masih punya kemampuan untuk melakukan sesuatu selain daripada mengangkat tangan meminta berkah kepada Tuhan, ya lakukan juga doa dalam bentuk tindakan supaya kamu bisa menghasilkan gitu kan. Karena ibaratnya begini, kalau orang misalnya pesen kopi gitu kan di sebuah warung kopi, ya tentu ada kopinya yang sudah diseduh plus gelasnya di situ gitu, bahkan di bawahnya juga ditaruh tatakan piring seperti itu kan. Kalau misalnya dia pesen kopi ya dikasih kopinya doang, ya orang nggak akan terima kan seperti itu. Ya mungkin doa juga begitu, tidak ada tindakan, apapun bentuk tindakannya itu ya hanya sebatas mengangkat tangan di hadapan Ilahi, ya nggak akan ada
hasilnya gua rasa seperti itu gitu kan. Nah, tapi mereka misalnya tetap bisa makan, tapi mereka tetap bisa menyekolahkan anak yang bisa hidup gitu. Tuhan tuh jamin soal kebutuhan, yang tidak dijamin Tuhan mungkin keinginan kita gitu kan. Jadi kita bekerja mungkin selama ini untuk keinginan gitu. Kalau untuk kebutuhan ya mungkin tidak bekerja. Banyak orang yang tidak bekerja hidup biasa-biasa aja gitu kan mereka. Nah seperti itu. Makanya Tuhan menjamin tuh. Gue yakin juga di situ kan begitu. Nah dengan memahami syahadat, gue rasa orang itu tidak akan menuhankan jabatan, tidak akan menuhankan manusia, tidak akan menuhankan pengetahuannya juga, tidak akan menuhankan orang lain apalagi gitu ya, orang lain yang dikaguminya gitu kan, termasuk menuhankan nabinya juga nggak mungkin gitu kan kalau dia paham terhadap syahadat yang secara mendalam. Nah gue sendiri juga tidak terlalu paham, tapi kenapa gue ngebacot soal itu, gue sih berharap ada yang ngingetin gue, ada yang ngasih tahu gue lebih dalam lagi soal definisi syahadat itu, supaya di dalam implementasinya bisa jauh lebih baik lagi dari ini kan gitu kan, dari yang gue paparkan. Dan yang gue paparkan itu kan juga itu hasil apa yang gue rasakan, apa yang gue alami seperti itu gitu kan. Nah, jadi berjanji di hadapan Tuhan untuk taat salah satunya yang menjalankan ke syariat-syariat ya, atau misalnya apa-apa yang Tuhan perintahkan yang di dalam Al-Qur'an juga ada, terus kemudian dicontohkan oleh Rasulullah gitu kan, dan yang sering kita sebut adalah Quran dan hadis kan seperti itu. Lalu bagaimana mereka yang suka ngamuk gitu kan? Apakah mereka juga orang yang mengingkari syahadat? Yang misalnya marah ketika ada apa namanya kesalahan-kesalahan dari orang yang misalnya menghina apa segala macam seperti itu, terutama menghina Islam misalnya gitu kan ya. Marah itu nggak selamanya salah, bahkan kalau menurut gue pribadi marah itu artinya baik gitu kan. Yang nggak baik itu amarah gitu, pernah perasaan gue jelaskan gitu kan. Kalau marah itu kan baik, yang tidak baik itu adalah amarah, karena ada a di situ. Gue pikir seperti itu. Jadi amarah, a itu tidak, amarah itu baik, jadi amarah itu berarti tidak baik. Nah terus kemudian kalau memang marah itu nggak baik, untuk apa ada pada diri kita dan untuk apa Tuhan ciptakan itu gitu kan. Terus kemudian apa namanya, apakah kita boleh ngamuk sebagai orang yang sudah bersyahadat, sebagai orang muslim, sebagai orang yang sudah berjanji hanya akan taat kepada Allah? Ya tentu saja kita boleh, tetapi di mana kita harus marah, di mana kita harus ngamuk, di mana kita juga harus ngebahas A, ngebahas B, terus kemudian ngomong seperti ini, ngomong seperti itu akan ada tempatnya masing-masing. Jadi apapun yang Tuhan fasilitaskan untuk kita, gitu, apapun fasilitas yang kita nikmati hari ini, itu semua untuk digunakan. Termasuk juga iri, dengki, terus kebencian dan sebagainya, itu harus kita pakai, gitu kan. Tetapi sebelum kita memakai itu, alangkah baiknya kita memiliki kekuatan untuk mengendalikannya, supaya kita memakai tidak dipakai. Artinya memakai tidak dipakai itu kita memakai kebencian itu tetapi dalam kendali. Misalnya gini, kita bencinya bukan kepada sesuatu yang lain daripada diri kita, tapi kita benci pada diri kita yang tak kunjung berubah menjadi orang yang baik, yang tak kunjung berubah menjadi orang yang pintar, yang tak kunjung berubah menjadi orang yang mampu memberikan pencerahan, mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Kita benci terhadap diri kita. Nah, tetapi benci itu nggak sampai di situ. Kita mulai berusaha tuh belajar kan bagaimana memperbaiki diri, bagaimana berguna bagi orang banyak kan seperti itu gitu kan. Salah satu implementasinya seperti itu. Terus kemudian marah juga ternyata pada diri kita. Nah kita ini hari ini menjadi sangat ketakutan karena terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu yang di luar diri kita gitu. Keinginan dan ketidakinginan yang di luar diri kita yang selalu kita pikirkan. Nah ini yang jadi persoalan gitu kan. Nah lalu apa hubungannya dengan syahadat? Nah kalau misalnya kita memahami secara mendalam syahadat itu, berarti kita juga memahami dan akan mengimplementasikan gitu kan apa-apa yang Tuhan katakan gitu. Kalau Tuhan bilang misalnya di dalam Al-Quran, ketika ada orang yang menghina dirimu atau keyakinanmu, maka berbaliklah kau. Kan seperti itu ya, kalau nggak salah pernah dijelaskan sama Buya Sakur dan gue ngutip itu ya. Dan kamu harus berbalik lagi atau samperin dia lagi kalau dia sudah berpikir lurus. Artinya berpikir lurus itu sudah tidak menghina lagi gitu. Berarti ada jarak juga di situ untuk kemarahan kita gitu kan. Jadi misalnya apakah kita harus ngamuk? Ya nggak harus ngamuk gitu. Lalu misalnya di zaman dulu orang-orang membela agama Allah seperti apa? Yang membela agama Allah itu ketika kita misalnya mau sholat dilarang, ketika kita ibaratnya mau menyebarkan Islam atau mau berdakwah kita dilarang gitu kan. Padahal kita kan juga tidak memaksa, kita berdakwah hanya menyampaikan ini begini, ini begini, ini begini dari Allah melalui Jibril kemudian datang kepada aku, kata Rasulullah kan begitu, disampaikan lah gitu door to door gitu kan. Dulu kan ada juga tuh sejarah door to door itu bukan mengetuk pintu, tapi dari hati ke hati loh, maksudnya seperti itu. Nah jadi
ketika kita dihalangi untuk menyebarkan itu, padahal kita sendiri juga kalau sudah berbicara, sudah menyampaikan kebenaran Allah, kita juga nggak mengatakan masuklah kalian, ayo memaksa itu, nggak ada paksaan gitu. Jadi untuk apa mereka misalnya harus menghalang-halangi gitu kan? Justru kalau misalnya mereka mau berpikir dewasa, ya anggap aja sebagai ujian iman. Kayak misalnya gue sekarang sebagai seorang muslim, ada orang berpidato misalnya dengan keyakinan yang lain begini-begini, ya gue akan dengar aja gitu kan. Kalau memang ada baiknya ya gue ambil aja tuh baiknya gitu kan. Terus kemudian nanti gue cari ayatnya, jangan-jangan dalam Al-Quran juga ada tentang kebenaran itu kan, seperti itu. Tetapi walaupun suatu kebenaran, seperti kita ibaratnya membuat sebuah makanan gitu kan, makanannya nggak salah gitu kan, tetapi ternyata makanan yang kita buat itu pesanan toko satu misalnya, kita malah ngirim ke toko dua, apa kamu diterima sama toko dua? Tidak akan diterima gitu kan, karena yang menerima makanan itu hanya toko satu gitu kan. Nah, mungkin seperti itu gitu kan. Apakah misalnya kebaikan-kebaikan yang mereka katakan, yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Tuhan misalnya kan? Ya mungkin saja tidak diterima, karena Tuhan mengatakan kalau kau ingin berbuat baik dan diterima olehku, maka pakai jalan yang ini gitu kan. Sama kayak bos bilang misalnya, kita kerja di suatu perusahaan, bos bilang kalau misalnya kamu pengen kuehnya saya bayar, maka bahannya harus bahan ini, bahan ini, bahan ini. Kemudian kita pakai yang lain gitu kan, nggak akan diterima. Gua rasa sih seperti itu kalau misalnya diibaratkan ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita ambil, makanya dari tadi maksud saya, kita ambil aja siapapun yang berbicara di situ gitu. Lalu mereka misalnya mengajak kepada keyakinan yang berbeda, keyakinan yang lain. Gue pribadi nggak akan terpengaruh, biasa aja gitu. Mereka mau bacot kayak apapun, gue nggak akan peduli gitu. Dan gue juga nggak akan ganggu gitu. Gue akan senyumin aja, hadapin dengan senyuman gitu kan. Gue nggak akan terpengaruh, dan kalau memang ada kata-kata yang baik di situ, ya tentu akan gue ambil kalimat itu, ambil pengetahuan itu gitu kan. Toh contohnya kita juga sekarang pakai handphone, kita juga sekarang punya televisi di rumah, emang buatan siapa? Penyampaiannya siapa? Ayatnya siapa? Ayatnya Tuhan melalui tangannya siapa? Tangannya mereka, gitu kan. Seperti itu gitu. Jadi dengan memahami syahadat lebih agak mendalam, justru kita akan bersikap lebih ramah sebagai seorang muslim gitu kan. Lebih tenang gitu kan, dan lebih semangat lagi gitu kan di dalam berbagai bidang gitu kan, seperti misalnya di bidang kesehatan gitu kan, kayak dulu kan mereka tuh orang-orang yang sangat hebat di dalam ilmu agamanya, kayak contohnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu seorang filsuf muslim yang sangat terkenal, dia bapak kesehatan. Kemudian juga ada siapa lagi tuh, Ibnu Rus apa siapa gitu, banyak pokoknya, Ibnu Al-Hawaris siapa, itu para penemu yang sangat hebat gitu. Itu karena mereka mungkin memahaminya lebih dalam lagi, tidak sekedar sekarang baca syahadat terus kita artinya begitu, ya udah gitu aja gitu ya. Yang terjadi ya gini gitu, dikit-dikit mudah terprovokasi, mudah ngamuk gitu kan, disangkanya bahwa ngamuk-ngamuk itu adalah jihad gitu kan, padahal dengan ngamuk justru malah merugikan banyak orang gitu, bukannya menolong banyak orang. Alasannya yang menolong agamanya Allah gitu. Rasulullah juga dulu perasaan nggak kayak gitu gitu, nggak langsung tiba-tiba ngamuk gitu kan. Lalu siapa yang sekarang misalnya suka kayak gitu? Ya generasi muda yang sekarang gitu, sebagian sih, walaupun nggak semua gitu kan. Yang suka ya senang aja gitu kan, kayak gitu ngamuk terus berdemo terus yes, kayak gitulah gitu kan. Gebukin orang atas alasan agama kan, seperti itu. Jadi agama dijadikan topeng gitu. Padahal ya itu kan salah gitu menurut gue gitu kan. Gue sih nggak menuduh kepada salah satu kelompok yang melakukan seperti itu. Kalaupun memang ada yang melakukan seperti itu, gue rasa ya mereka tidak taat kepada pemimpinnya gitu. Karena setahu gue setiap organisasi muslim yang pernah gue dengar dari para pemimpinnya, itu para pemimpinnya luar biasa, dia sangat taat terhadap prosedur gitu kan. Bahkan ada salah satu organisasi yang di negara ini juga sangat hari ini sangat kontra dengan pemerintah, dan pemimpinnya juga mengatakan bahwa dia itu tidak pernah mau melakukan itu kalau memang tidak ada permintaan dari warga masyarakat. Dan berarti dia sangat menjalani prosedur, dan dia ternyata melakukan itu tidak begitu ada laporan langsung kemudian dia melakukan tindakan. Tidak, dia membutuhkan waktu sampai bahkan 2 tahun katanya untuk dia kemudian mewakili masyarakat melaporkan itu ke pemerintah berwajib, kemudian tidak ada tanggapan, akhirnya pemerintah berwajib malah menyerahkan kembali ke dia. Kemudian masyarakat mendukung akan tindakan itu, masyarakat di sekitar itu ya, maka dia lakukan itu gitu kan. Jadi kalau misalnya dilihat dari kacamata itu, salahnya di mana gitu? Gue rasa sih nggak ada yang salah. Makanya di sini gue tuh dari mulai para ulama kayak misalnya Habib Rizik Sihab, kayak misalnya Abdul Somad, kayak misalnya Adi Hidayat, terus kemudian Gus Baha, kemudian Buya Syakur Yasin, terus kemudian juga salah satu budayawan dan juga agamawan yang sangat gue kagumi itu Cak Nun ya. Itu juga dua sih yang paling gua kagumi itu ya sejauh ini, Cak Nun sama Buya Syakur tuh. Gua sangat mencintai mereka, gua sangat
pokoknya buat gua mereka itu hari ini yang apa ya, yang pituah-pituahnya selalu gua denger dan selalu gua pahami banget gitu. Gue Sakur sama Canun ya, sama Gus Baha itu gila keren banget ya buat gue, keren banget gitu kan. Nah itu eh sama siapa lagi tuh, Abu Quraisy Shihab ya, eh, dokter Quraisy Shihab juga itu. Nah itu semuanya, tetapi dari semua yang gue kagumi itu, dari mereka-mereka itu nggak ada yang gue fanatikin gitu. Misalnya gue fanatik kepada ini enggak. Kalau misalnya ada penerangan salah satu atau penjelasan dari salah satu ulama itu, misalnya gue masih belum paham, ya udah gue pikirkan hal itu gitu. Tapi kalau misalnya gue langsung paham, ya udah, oh ternyata sepaham ya, apa yang gue pikirkan selama ini ternyata oh iya benar juga gitu kan. Jadi gue ngerasa kayak dibantu gitu, karena gue bukan siapa-siapa dan mereka orang yang sudah terpercaya menjelaskan persis seperti apa yang gue pikirkan selama ini. Dan di situ gue benar-benar berterima kasih juga sama beliau itu kan, begitu gitu kan. Ada juga gue misalnya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dengar mereka, gue jadi tahu oh ya ini begitu ya, iya gue masuk akal, gue paham gitu. Itu juga satu hal yang sangat luar biasa gitu kan. Mereka nggak bikin pesawat gitu kan, seperti yang pernah ditemukan sama ulama muslim dulu kan, menemukan rancangan pesawat. Kemudian juga bapak optik itu siapa, Al-Hawaris atau siapa gitu ya, tidak, mereka tidak melakukan itu, tetapi mereka juga melakukan hal yang sebenarnya tidak jauh berbeda. Artinya ketika ada misalnya bapak penemu kesehatan seperti Ibnu Sina gitu kan, itu kan membuat kita merasa tenang karena ternyata ada obat-obat untuk kita kalau misalnya kita jatuh sakit. Nah sekarang dalam keadaan sehat kita juga selalu butuh pencerahan, ada seperti Buya Sakur, seperti Canun, seperti Gus Baha, seperti Abdul Somad, seperti Adi Hidayat, seperti Habib Rizik, seperti siapa lagi gitu, yang bisa kita ambil kebaikan-kebaikannya untuk ketenangan kita juga. Ya akhirnya pada ketenangan lagi, kembalinya kan ke situ gitu. Nah hal semacam itu tidak membuat gue jadi fanatik sebenarnya gitu kan, dan tidak membuat gue juga oh bangga gue sebagai orang muslim karena orang muslim itu banyak menemukan ini ternyata ya di masa lalu. Enggak, justru gue malah jadi malu sebenarnya sebagai generasi baru gitu kan. Kenapa? Ya karena loh, kita sendiri sekarang apa yang bisa kita lakukan selain kita fanatik aja gitu bisanya kan gitu kan. Orang cuma contoh kecilnya misalnya orang punya pendapat ini begini, kita ngamuk, pendapat itu kita nggak senang, terus kemudian dibenci, menjauhi gitu kan. Padahal sebenarnya perbedaan yang ada itu harusnya membuat kita semakin dekat satu sama lain gitu. Nah jadi dengan memahami syahadat aja ya, kalau menurut gue kita itu akan mulai bersikap baik. Dengan bersikap baik kita akan mulai berteman baik dengan siapapun, dan dengan kita berteman baik dengan siapapun kita akan memiliki banyak paham di dalam hidup ini gitu. Itu kuncinya kalau menurut gue gitu. Jadi itu aja dulu yang bisa gue sampaikan teman-teman, dan doain kedepannya gue semoga bisa ketemu sama Alvin lagi, gue bisa ketemu lagi sama J, dan gue bertiga bisa membuat konsep baru. Karena untuk generasi baru ini gue sebenarnya nggak bisa sendiri teman-teman, gue tuh butuh mereka gitu, karena dengan adanya mereka gue lebih mudah aja gitu untuk berbicara dan lain sebagainya gitu kan. Jadi itu aja, maaf kalau agak ngaco, dan tolong kasih tahu saya lebih dalam lagi tentang syahadat karena saya juga nggak tahu banget gitu. Cuman saya melihat hari ini banyak orang yang bersyahadat tapi mereka mengingkari syahadatnya itu tanpa mereka sadari seperti itu. Kemudian tentang sholat mungkin nanti akan gue bahas di episode yang lainnya gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.